Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Novanta Adi Putra dari PTI 2017. Ini 17050974034 akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi seluler atau GSM. Perkembangan teknologi GSM. Lalu, perkembangan teknologi GSM dimulai dari generasi 1G. Nah, generasi 1G ini adalah dasar dari generasi-generasi yang sekarang. Dari 2G, 3G, 4G, 5G yang terbaru. Nah, dulu satu 1G ini ditemukan pada tahun 1900 berapa gitu. Hanya bisa basic voice service berupa suara dan analog base protokol dengan kecepatan 2,4 kilobit per second. Nah, pada generasi kedua bisa basic voice, improved coverage and capacity, first digital standard GSM atau CDMA dengan kecepatan 64 kilobit per second. Nah, generasi ketiga yang namanya 3G itu bisa mendengarkan suara dengan data multimedia atau teks internet. Produk pertama yang bisa digunakan streaming zaman dulu dengan kecepatan 2000 kilobit per second. Nah, dari lanjutan dari generasi ketiga muncullah yang namanya 4G yang bisa disebut Primarily for Data IP Based Protocol atau LTE dan True Mobile Bonded. Nah, di sini tuh bisa kita internetan, bisa telepon, bisa MMS, bisa live streaming, YouTube dan lain-lain. Tapi dari 3G itu bisa, tapi jaringan sangat tidak mendukung waktu itu. Bisa tapi berat. Nah, untuk kecepatan sendiri ini 100.000 kilobit per second. Nah, perkembangan dari 1G sampai 4G ini semisal ibarat bayi, bayi yang belajar merangkak, terus bisa berjalan, bisa berlari, dan bisa berlompat. Nah, untuk generasi kelima ini ada yang namanya 5G, baru muncul tahun 2020 dan baru masuk ke Indonesia, tapi hanya di beberapa kota. 1G, generasi pertama atau yang disebut 1G, diperkenalkan pada tahun 1970. Jangan bayangkan sudah ada koneksi internet pada teknologi komunikasi tahap ini. Teknologi 1G bekerja memanfaatkan transmisi sinyal analog. Teknologi ini hanya dapat digunakan untuk panggilan telepon saja. Ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini disebut dengan NMT, Nordic Mobile Telephone, dan AMPS, Analog Mobile Phone System. Nah, jadi dulu hanya berupa telepon yang besar seperti uleg-uleg ini yang hanya bisa digunakan untuk telepon. Ukuran ponsel tergolong besar dibandingkan dengan ponsel masa kini. Kemunculan 1G juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telekomunikasi genggam atau handphone smartphone. Nah, 2G, teknologi 1G terus digunakan hingga tergantikan oleh teknologi 2G. Perbedaan utama antara kedua teknologi tersebut ada pada sinyal yang digunakan. Nah, 1G ini menggunakan sinyal analog, sedangkan yang 2G menggunakan sinyal digital. Ponsel yang menggunakan teknologi 2G mulai diperkenalkan pada tahun 1990. Ponsel yang sudah menerapkan teknologi ini bisa digunakan untuk berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil. Maksudnya seperti SMS atau MMS, bukan hanya telepon saja. Nah, dulu merek yang terkenal adalah Nokia. Nah, untuk teknologi sendiri ini ada 2,5G dan
2,7G. Masuk ke 3G. Penerapan standar GPRS pada telekomunikasi 2G membuka jalan untuk akses data yang lebih cepat. Muncul teknologi yang dikenal sebagai generasi ketiga pada tahun 1998. Teknologi komunikasi 3G biasa disebut dengan mobile broadband pertama. Disebut karena kemampuannya mengakses internet dan bisa digunakan sebagai koneksi internet melalui kabel. Kemunculan dari 3G ditandai dengan teknologi UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service, yang bertujuan memberikan kecepatan data lebih baik dengan munculnya teknologi untuk mengakses internet lebih cepat, atau yang disebut dengan HSDPA, High Speed Downlink Packet Access. Selain kecepatan transfer data yang membuat akses internet cukup lancar, teknologi ini memungkinkan digunakan terkait dengan transfer audio, grafis maupun video, atau bisa digunakan sebagai YouTube. Nah, setelah teknologi 3G, muncul teknologi yang bernama 4G. Dikembangkan menjadi generasi keempat. Ada dua sebutan untuk teknologi 4G ini. Yang pertama, Long Term Evolution atau LTE, serta Long Term Evolution Event LTE-A, ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan Wi-Fi Max. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh atau download hingga 100 MB per second dengan kecepatan unggah 50 byte per second. Nah, pelabelan tersebut dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum standar 4G dari International Telecom Union Radio Communication Center atau E2AIR. Nah, pada tahun 2020 ditemukan teknologi 5G, sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi yang melebihi standar 4G. Teknologi kelima ini direncanakan akan resmi dirilis sistem operasi seluler pada 2020 dan sudah digunakan di Amerika, Cina, dan Rusia, yang negara-negara yang telah berkembang, yang telah maju. Ada sejumlah teknologi baru yang mungkin diterapkan, tapi standarnya belum ditetapkan. Dengan protokol 5G, pita frekuensi yang lebih tinggi 3,5 GHz hingga 26 GHz dan lebih dari itu. Lebih banyak kapasitas tetapi panjang yang lebih pendek, berarti jangkauannya lebih rendah. Nah, ini perkembangan dari GSM. Nah, biasanya di sini dimulai dari 2G karena kayak 1G itu kayak di anak terikan gitu. Soalnya hanya bisa suara. Nah, dari 2G ini kita bisa mengirim SMS. Dari 3G kita bisa SMS, internet broadcast, YouTube streaming. Kalau untuk yang 4G, kita bisa mengirim SMS, internet akses, YouTube, dan Netflix streaming video dan lain-lain. Untuk 5G di sini ini sangat kompleks ya. Dari SMS, internet akses, Ultra HD dan 3D video, dan mungkin akan bisa digunakan di smart home digandengkan dengan IoT. Seberapa cepat 4G yang bisa dilakukan oleh 5G? Nah, untuk yang 2G hanya bisa kecepatannya 50 kB per second. 2. Nah, untuk 3G bisa mencapai 250 kB per second. Nah, untuk ini untuk 2G sama ini 1G. Nah, untuk 3G ini bisa sampai 384 kB per second. 4G 150 MB udah mega. Nah, untuk yang 5G bisa mencapai 6400 MB per second. Seberapa cepat itu yang bisa diperoleh? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.